selamat datang di Bernadette Kita YouTube channel. Sekarang gue nggak ngobrolin soal traveling karena lagi masa pandemi corona dan saat ini memang kita benar-benar lagi berusaha untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Saat ini gue akan berbicara tentang kartu prakerja yang sedang wow. Karena kartu prakerja ini sudah ditutup, gelombang ketiga udah close, so gue mau cerita beberapa hal yang gue agak suka nggak suka soal prakerja ini cuma sebagai opini gue aja sih sebenarnya, yang lihat prakerja ini bekerja gitu, maksudnya langsung aja ya. Yang pertama, prakerja ini bagus, sangat bagus banget untuk orang-orang yang saat ini terdampak wabah COVID-19, dari mereka yang di PHK terus atau mereka yang di sini prakerja itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan skill. Namun ini tidak akan bermanfaat kalau kita nggak ikut. Jadi pengikutan kartu prakerja ini kita dapat nggak dapat sebenarnya. Kita daftar masuk, nah dapat nggak dapatnya itu tergantung dari mereka mengevaluasi data dan quiz yang mereka berikan ke kita. Dan ini kan kartu prakerja ini kita otomatis harus menggunakan internet, bener gak? Yang pasti bisa ikut itu orang-orang menengah dan menengah ke atas, atau mereka yang memang punya internet, yang tidak berpikir soal kuota. Mereka yang punya wifi di rumah, atau mereka yang tidak berpikir soal kuota. Nah, untuk orang-orang menengah ke bawah, untuk kartu prakerja ini mungkin belum bisa, karena orang menengah ke bawah itu kebanyakan adalah untuk beli kuota, dan mereka untuk mengakses internet itu akan mereka berpikir. Terus apalagi mereka yang memang tidak menggunakan smartphone, apalagi orang-orang yang mereka belum paham soal internet, karena ini tuh agak sedikit ribet dan sulit. Satu, yang pertama itu soal internet ya. Dan yang kedua, setelah kalian dapat kartu prakerja ini, kalian harus mengikuti pelatihan, yang mana pelatihan itu adalah sebuah video. Nah, kalau video otomatis kalian harus tuh tidak menggunakan kuota yang kecil, harus menggunakan kuota yang besar seperti nonton YouTube. Dan setiap pelatihan itu nggak cuma satu video, itu banyak video. Jadi gue sempat lihat punya temen gue, dan itu dia dalam satu pelatihan itu ada sekitar hampir lebih dari 10 video. Nani? Omae wa mou shindeiru. So, gue berpikir bahwa kartu prakerja ini belum bisa untuk mereka yang menengah ke bawah, apalagi mereka yang belum bisa benar-benar menguasai internet dengan baik. Untuk orang-orang yang kayak berjualan di pinggir jalan, ojek online juga belum tentu bisa. Lu harus punya waktu buat kalian pelatihan. Satu, harus punya internet. Dan beberapa pelatihan itu gak sesuai untuk kita yang masih muda, untuk kita yang bisa menggunakan internet itu tidak masalah. Tapi untuk orang yang lebih tua dan mungkin mereka yang tidak terbiasa dengan internet itu pasti akan sulit. Yang anehnya lagi adalah judul pelatihan, jadi pelatihan ojek online. Dari judulnya itu lo akan berpikir bahwa ojek online butuh pelatihan buat apa gitu, sedangkan di masa pandemi ini nggak mungkin kita untuk menjadi seorang ojek online, bener dong. Ternyata pas gue buka ternyata apa di judul sama di dalamnya itu tidak sama. Maksudnya pelatihan ojek online itu maksudnya gimana gitu kan. Mungkin di judul di sini untuk seorang ojek online, selain menjadi ojek online mungkin lu bisa menjadi seorang freelance begitu maksudnya, karena ojek online itu kan freelance kan. Nah, gimana caranya lo mengatur keuangan kayak gitu-gitu, mungkin itu. Tapi di sini benar-benar nggak apa ya, kalau bisa dibilang kurang berguna. Jadi sayang banget di sini tuh harganya kalau dijumlahin tuh bisa hampir 1 juta. Yang soal pelatihan ojek online ini benar-benar gak banget gitu kalau menurut gua. Pelatihan ojek online lo 1 juta tapi dapetnya kayak gitu kalau menurut gue.
kalian sebagai, kalau misalkan buat yang dapat prakerja itu harus bener-bener kalian lihat baik-baik, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan kalian. Pertama, jadi saldo yang udah kalian dapat 1 juta dari prakerja itu nggak sia-sia. Kalian juga harus lihat harganya. Kira-kira gini, ini saldo 1 juta nih. Nah, gue bisa pakai ini buat apa ya? Kayak gitu. Nah, karena kalian nanti dapat sertifikat, otomatis pandemi ini selesai, kalian bisa pakai sertifikat itu. Oh iya, ada lagi di sini teknik melamar kerja di masa corona. Kalian bingung gak sih? Pengusaha aja saat ini lagi pusing untuk mem-PHK setiap karyawannya, bahkan ada yang di unpaid leave gitu kan. Nah, untuk rekrutmen itu tidak akan mungkin gitu loh, maksudnya kemungkinan besar tuh nggak akan ada gitu. Di sini justru ada teknik melamar kerja di masa corona, dan itu ada 18 kelas ya. Jumlah harganya paket dari kelas-kelas yang diikutin dalam pelatihan ini itu hampir 1 juta juga, yaitu bedah CV untuk sukses wawancara, membangun portfolio, menghasilkan uang untuk menjadi freelance, jago presentasi dalam 90 menit, tingkatkan kemampuan komunikasi untuk menunjang karir. Gue tuh gimana ya, maksudnya ya kayak gitu tadi, maksudnya di sini nggak mungkin banget untuk kalian itu ngelamar kerja di masa pandemi ini, walaupun mungkin ada kepikiran buat yang udah di PHK atau gimana. Jadi lo harus tahu kalau lo dapet prakerja, lo harus ambil pelatihan yang seperti apa, yang gue bilang. Kalau yang seperti ini untuk proses melamar kerja, ya ampun, please deh, nggak penting gitu. Maksudnya saat ini karena setiap pengusaha mereka juga lagi pusing, mereka juga lagi stres karena harus menggaji karyawannya caranya gimana, terus mereka harus caranya gimana untuk membayar biaya sewa segala macam, biaya yang mereka harusnya bayar di setiap bulannya tapi tidak dapat dibayar karena tidak ada pemasukan kayak gitu. So harus bisa tahu yang mana menjadi kebutuhan kalian saat ini, dan jangan sia-siain apa yang udah kita dapetin. Ini cuma opini gue sebagai seorang yang awam, dan gue berpikir bahwa ini bagus, cuma mungkin ada yang miss kayak gitu. Jadi kemarin tuh ada yang soal YouTuber, gimana caranya menjadi YouTuber, dan di situ tuh kalian kayak harus belajar SEO, tapi nggak ada pembelajaran gimana caranya edit video, sedangkan YouTube itu pakai video dan itu videonya harus kalian edit. So kalau menurut gua untuk menjadi seorang YouTuber di awal lu nggak perlu belajar SEO. Sekarang gini, Ria Ricis, awal-awal Ria Ricis, emang Ria Ricis punya website kan? Enggak. Agung Hapsah, emang mereka punya website? Enggak kan? Mereka bisa edit video. Jadi kalian benar-benar harus bisa ambil yang benar-benar baik, jangan lihat dari judulnya. Jadi kalian harus lihat dalamnya juga, kira-kira paket apa yang bisa kalian dapetin. Intinya buat kalian yang udah dapat prakerja, kalian harus berusaha. Kalau memang kalian butuh banget prakerja ini, kalian harus berusaha untuk selesaiin pelatihan, terus juga harus berkorban buat internetnya. Kalau yang nggak punya wifi di rumah harus pakai kuota, it's okay, karena mungkin nantinya pelatihan selesai dan sertifikat dikasih, kalian bisa mendapatkan uang per bulannya 600.000 per bulan, dan itu cukup mungkin untuk kalian bisa bertahan hidup di masa-masa seperti ini. Apalagi yang baru di PHK, terus apalagi yang memang saat ini jadi tidak ada pemasukan lagi ya karena di unpaid mungkin kayak gitu. Terus jangan lupa untuk carilah pelatihan yang sungguh-sungguh, yang bener-bener sekedar aja tapi yang nantinya kalian bisa pakai skillnya. Ini tuh hal yang baik, namun belum benar-benar terbaik karena masih banyak banget yang harus dibenarkan, belum bisa menjangkau buat mereka yang kalangan menengah ke bawah, apalagi buat orang-orang yang bukan anak muda gitu kan, mereka yang udah lumayan ya parubaya lah kayak gitu, kayak yang ya 40, yang 50-an lah, itu mereka mungkin agak sulit untuk mengikuti prakerja ini kayak gitu.
gitu. Terima kasih yang udah nonton opini gue tentang prakerja ini. Gue berterima kasih banget sama pemerintah, para mitra yang udah ikut di dalamnya. Thank you banget karena beberapa pelatihan tuh sangat-sangat berguna banget. Kalian harus benar-benar pilih ya. Ini gue udah ngomong berkali-kali. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Oke? Thank you. Arigato. Kamsahamnida. Danke.